Shalom Bapak Ibu, Saudara, sahabat semua yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Saya ingin mengucapkan selamat memasuki kalender Masehi 2021. Nah sahabat, mulai malam hari ini terhitung tanggal 1.00 yang sudah kita lewati tadi, maka ada 364 hari yang akan kita lewati. Saya percaya bahwa akan ada begitu banyak ketegangan kehidupan, problem, even circumstance, bahkan pandemi COVID yang akan kita hadapi masih ada di depan kita 2021. Tetapi hal itu is not factor to us, bukan faktor buat kita. Karena jika kita menghadapi persoalan dan masalah pergumulan dalam hidup ini bersama dengan Yesus, maka pasti ada hikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk mengatasinya. Tetapi jika kita menghadapi pergumulan dan persoalan dan masalah tanpa Yesus, maka itu yang berbahaya, itu yang akan menjadi keruwetan dalam hidup ini. Nah, the first message that I want to share for us, yang pertama terambil dari dalam Mazmur 90 ayat yang kedua, nyanyian Musa, di mana pada ayat yang ke-12 berkata bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa supaya kami dapat memiliki hati yang bijaksana. Kata menghitung artinya duduk dengan tenang, dengan teliti, dengan saksama, lalu mulai memindai melihat hidup ini seperti apa hidup ini, sehingga dengan demikian maka kita memperoleh hati yang bijaksana. Kata hati di sini adalah hati nurani atau conscience. Seseorang akan cerdas dalam hidupnya karena ada Allah. Karena itu hati nurani perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia dapat memahami dan memiliki kecerdasan roh. Ajar kami supaya hati nurani kami, tempat di mana Allah berbicara itu, Allah menyatakan maksud, Allah menyatakan tujuan. Firman Tuhan berkata pada bagian lain dari kitab Mazmur bahwa orang yang bergaul karib dengan Allah, rahasia dan perjanjiannya diberitakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, nyanyian yang disampaikan Musa tadi mendorong kita supaya di 2021 ini kita duduk dengan tenang, dengan diam, lalu kita menghitung, mengevaluasi kaleidoskop hidup kita di 2021. Dengan demikian supaya kita menjadi bijaksana di 2021 ini. Nah Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hal itu, maka Amsal juga menulis dalam Amsal yang kedua, Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata bahwa ada begitu banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah di dalam kalender Masehi 365 hari itu ada 3 jenis waktu. Yang pertama ada hora. Hora itu menggambarkan detik, menit, jam. Kemudian ada day, ada week, ada month, ada year, menggambarkan keterangan waktu itu sendiri. Kemudian ada kronos. Dari kata kronos ini turunlah kata kronologi. Nah kata kronologi ini sering melekat pada hal-hal yang negatif. Misalnya orang terbunuh, orang sakit, orang dianiaya, orang dirampok, dan lain sebagainya, ada kecelakaan. Maka itu berkaitan dengan kronos. Tetapi saya berdoa supaya semua kita di 2021 mengalami apa yang disebut dengan kairos atau the God's momentum dalam hidup ini. Karena itu perlu sekali kita duduk menghitung hari-hari hidup kita, lalu mengisinya dengan kebenaran. Firman Tuhan berkata, if you know about the truth shall make you free. Tuhan akan memberikan kita kecerdasan roh. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam spiritual, orang-orang yang hidup dalam rohani, maka mereka dapat memindai perkara-perkara yang rohani. Tapi seseorang yang tidak hidup dalam perkara-perkara yang rohani, dia tidak pernah dapat memindai perkara-perkara yang rohani, karena dia hidup dalam alam jasmani. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memasuki tahun 2021 dengan memiliki kecerdasan roh atau proneo itu. Kecerdasan roh adalah hikmat Allah untuk diberikan kepada kita supaya dalam sebuah kasus, dalam sebuah permasalahan, kita dapat dengan cara, dengan hikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita dapat keluar dari sebuah persoalan hidup dengan cara Allah yang hidup diberikan, sehingga pilihan-pilihan yang kita buat, keputusan yang kita buat dalam menghadapi ketegangan-ketegangan hidup itu bisa diselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang
yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, mari sama-sama kita memasuki tahun baru ini. Ada begitu banyak orang yang memasuki tahun baru mungkin saja mengandalkan kekuatan, mengandalkan bisnis, mengandalkan koneksi keuangan dan lain sebagainya. Corona ini membuat wajah gereja berubah, wajah gereja itu berubah, jenis pelayanan itu berubah. Nah, Corona ini merubah marketplace dan lain sebagainya. Tetapi Corona tidak dapat merubah sikap dan attitude kita terhadap Allah. Karena itu pandemi COVID ini bukan faktor bagi kita. Yang menjadi faktor bagi kita, apakah kita menghadapi pandemi COVID ini dengan Allah atau tanpa Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan, tapi kita tidak takut dengan pandemi Corona. Karena itu mari di 2021 ini kita meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menuntun hari-hari hidup kita dengan baik, sehingga kita memiliki kecerdasan roh untuk melihat situasi yang ada di sekeliling kita, sambil kita terus mengerjakan hidup kita dengan takut akan Tuhan, untuk berjuang untuk mencapai pengharapan eskatologi kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa saya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita di 2021, apapun yang dikerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Akhirnya damai sejahtera bagi kita. Saya mohon maaf atas berbagai hal, mungkin kata-kata atau lisan atau attitude, karakter yang kurang baik selama Anda bersentuhan, bergaul dengan saya di media sosial. Ada begitu banyak ketegangan-ketegangan, tapi saya percaya bahwa dengan sikap dan attitude yang mature, yang dewasa, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Selamat memasuki tahun kalender Masehi 365 hari. Jangan takut, bahwa firman Tuhan berkata bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjuang di tahun 2021. Doa dan pengharapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kyrie eleison, Immanuel, Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.